Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pernahkah kalian melihat gambar yang seolah-olah muncul di udara? Contohnya seperti hologram. Nah, kali ini teman-teman, saya tidak hanya akan membahas tentang konsepnya saja, melainkan bagaimana siswa sekolah dasar itu bisa membuatnya sendiri dengan alat sederhana. Perkenalkan, nama saya Siti Agnia Makfira dengan NIM 151423181. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran saya berbasis STEAM untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pembelajaran STEAM dengan dosen pengampu Ibu Ade Mania MPD. Nah, untuk topik yang akan saya angkat atau akan saya bahas hari ini tentang membuat hologram 3D sederhana. Pembelajaran IPA di sekolah dasar itu seringkali dianggap abstrak oleh siswa, terutama pada materi cahaya dan sifatnya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya merancang pembelajaran yang menggabungkan sains, teknologi, dan juga kreativitas dari siswa itu sendiri. Nah, nantinya siswa itu akan belajar melalui pengalaman nyata atau pengalaman langsung, serta mereka juga bisa menghasilkan produk yang nyata. Nah, melalui kegiatan ini, siswa nantinya tidak hanya belajar teori saja, tetapi juga mereka bisa melihat secara langsung bagaimana cahaya itu bekerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran sesuai dengan topik yang saya bahas. Di sini teman-teman bisa lihat PPT yang sedang saya tampilkan pada saat ini. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep cahaya dan refleksi. Yang kedua, menerapkan geometri sederhana dalam membuat piramida. Dan yang ketiga, itu memanfaatkan teknologi seperti smartphone. Yang keempat, itu menghasilkan hologram sederhana. Selanjutnya, bisa menunjukkan kreativitas. Dan yang terakhir, itu bekerja sama dalam kelompok. Jadi pembelajaran ini teman-teman tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Selanjutnya kita masuk pada gambaran kegiatan proyek, yakni membuat hologram 3D mini. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yakni menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Nah, pada kegiatan inti nanti siswa itu akan dibagi tuh secara berkelompok untuk merancang dan membuat hologram tersebut menggunakan alat dan bahan yang sudah tersedia dan pastinya sudah tercantumkan pada LKPD tersebut. Nah, contohnya seperti plastik bening, ada smartphone, ada gunting, selasi ban, spidol, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya masuk pada kegiatan proses. Nah, untuk prosesnya itu siswa itu tidak langsung mempraktekkan atau membuat hologram tersebut, tetapi guru memberikan pengantar materi terlebih dahulu. Materinya yakni konsep cahaya. Jika siswa sudah paham, nah baru langsung kita praktekkan membuat hologram tersebut. Yang dimana pastinya siswa itu akan membuat piramidanya, terus membuat pola piramidanya, terus selanjutnya siswa itu nanti akan merakit hologram tersebut, terus mengujinya apakah sudah berhasil atau belum, atau masih ada yang kurang atau masih keliru, dan yang paling terakhir yakni mempresentasikan hasil akhirnya. Nah, untuk output yang didapatkan pada proyek ini, yang pastinya adalah alat hologram sederhana yang mampu menghasilkan visual 3D yang menarik dan juga jelas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD media. Nah, di sini teman-teman bisa melihat LKPD yang saya gunakan. Itu pada lembar kerja peserta didik atau LKPD, di situ berisi tentang nama kelompok, ada anggota kelompok, kelas, hari, dan tanggal. Lalu di situ juga terdapat tujuan pembelajarannya, ada alat dan bahan, dan juga ada langkah-langkah kegiatan yang nantinya siswa akan ikuti atau menjadi panduan buat siswa. Terus di situ juga ada hasil pengamatan. Setelah siswa melakukan kegiatan tersebut, nanti mereka akan mencatat atau menuliskan hasil pengamatannya pada LKPD tersebut yang sudah disediakan, dan yang terakhir ada pertanyaan yang nantinya akan siswa jawab. Selanjutnya kita masuk pada penilaian. Di sini teman-teman bisa lihat PPT yang sedang saya tampilkan. Yang pertama ada penilaian proyek. Meliputi perencanaan, yakni kemampuan merancang produk piramida hologram secara tepat. Dan yang kedua ada proses, yakni kerjasama dan keterlibatan dalam pembuatan alat hologram.
Dan yang ketiga itu ada produk, yakni ketepatan produk, ketepatan bentuk piramida dan kejelasan hasil hologram. Dan yang selanjutnya atau yang keempat ini ada pengamatan, yakni ketepatan mengamati dan mencatat hasil percobaan. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada kesimpulan, yakni kemampuan menjelaskan hasil dan menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya ada skor penilaian, yakni terbagi menjadi 4, ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, kalau sangat baik itu sangat sesuai dan lengkap, baik itu cukup sesuai, dan cukup itu kurang sesuai, dan kurang itu tidak sesuai. Mungkin itu saja hasil presentasi yang bisa saya sampaikan pada proyek yang sudah saya rancang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.